Selamat sore, perkenalkan, nama saya Andika Frisa, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan akuntansi dengan NIM 240301020821. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas semester yang setelah saya kerjakan kemarin dengan judul Analisis Perekonomian Yunani pada tahun 2023. Latar belakangnya sendiri, sebelum tahun 2023, perekonomian Yunani telah melalui periode krisis utang publik yang sangat parah dan mengalami resesi sejak akhir 2008. Hal ini dipicu oleh kelemahan struktural dan defisit anggaran yang kronis. Krisis ini juga memaksa Yunani untuk menerapkan langkah-langkah penghematan dan reformasi struktural ketat di bawah program penyelamatan finansial yang berujung pada kontraksi ekonomi signifikan dan peningkatan pengangguran. Namun, memasuki pertengahan hingga akhir 2010-an, upaya konsolidasi fiskal dan kebangkitan sektor pariwisata mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang perlahan namun stabil, memungkinkan Yunani untuk secara bertahap kembali ke jalur pertumbuhan dan meletakkan dasar bagi kondisi makroekonomi yang lebih positif di tahun-tahun berikutnya. Adapun ringkasan ekonomi Yunani pada tahun 2023, PDB real mengalami pertumbuhan solid 2,3%, mengungguli Eurozone yang hanya meningkat 0,5%. Inflasi HICP headline turun menjadi 4,2% dari 9,3% di tahun 2022. Namun, inflasi inti dan makanan tetap tinggi. Pada neraca berjalan, defisit juga menyusut signifikan menjadi 14,1 miliar euro atau turun 6,2% dari PDB. Ini didorong oleh sektor pariwisata. Untuk peringkat kreditnya sendiri, kembali ke status investment grade di paruh kedua 2023 meningkatkan kepercayaan investor. Kondisi fiskalnya pada tahun 2023 mengalami surplus fiskal primer 1,9% dari PDB, melebihi target. Kesimpulannya dari ringkasan ini adalah pada tahun 2023 Yunani menunjukkan ketahanan dan kemajuan makroekonomi yang luar biasa. Konteksnya, pada tahun 2023 ekonomi Yunani mengalami pemulihan yang kuat. Yunani mengakhiri satu dekade stagnasi. PDB real melampaui tren pra-pandemi. Status investment grade-nya, 3 dari 4 lembaga pemeringkat kredit mengembalikan status ini di 2023, meningkatkan kepercayaan investor dan akses pasar modal terhadap Yunani. Kinerja Yunani di tahun 2023 mengungguli Eurozone, di mana Yunani tumbuh 2,3%, sedangkan Eurozone hanya 0,5%. Ini menunjukkan secara berturut-turut selama 3 tahun, Yunani berhasil mengungguli Eurozone. Untuk inflasinya sendiri, tren umum yaitu HICP dan CPI, HICP headline-nya rata-rata 4,2% pada 2023, turun drastis dari 9,3% pada 2022. Untuk CPI overall, rata-rata 3,5% pada 2023. Sebagai perbandingan dengan Eurozone, pada Desember 2023, Yunani 3,7%, sedangkan Eurozone 2,9%. Pada Maret 2023, Yunani 5,4% dan Eurozone 6,9%. Secara rata-rata di tahun 2023, Yunani 4,2%, sedangkan Eurozone 5,48%. Pada September 2023, Yunani inflasi terendah ketiga di Eurozone, hanya 1,6%. Sedangkan untuk inflasi inti dan makanan, inflasi inti HICPX energi, di luar dari energi, makanan, alkohol, tembakau, rata-rata 5,3% pada 2023, menunjukkan persistensi. Inflasi makanan sendiri rata-rata 9,9% pada tahun 2023,
lebih dari 2 kali lipat inflasi utama. Hal ini, faktor pendorong dan implikasinya antara lain normalisasi harga energi global, inflasi jasa yang tinggi, sedangkan untuk makanan disebabkan oleh kenaikan harga energi, minyak, gas, dan pupuk, kenaikan biaya upah, terutama gaji rendah, harga produsen dan komoditas internasional, misalnya gandum, gangguan pasokan akibat krisis, iklim atau cuaca ekstrim. Hal ini mengimplikasikan persistensi inflasi inti dan makanan menyulitkan pencapaian target ECB dan memperdalam ketimpangan. Untuk produk domestik bruto atau PDB, itu secara tingkat pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 2,3%, mengungguli Eurozone yang hanya 0,5%. Pertumbuhan ini berkelanjutan selama 13 kuartal berturut-turut sejak kuartal 3 2020, Yunani selalu menunjukkan pertumbuhan dalam PDB. PDB per kapita realnya diperkirakan tumbuh 3,1% di Yunani, dibandingkan Eurozone yang hanya bertumbuh 0,1% pada tahun 2023. Komponen pendorong pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti konsumsi swasta meningkat 1,8% dari tahun sebelumnya, didukung oleh pasar tenaga kerja dan pendapatan non-upah. Pembentukan modal tetap bruto atau GFCF meningkat 6,6% dibanding tahun sebelumnya, meskipun ada perlambatan sementara di kuartal 4 2023. Untuk dari sisi ekspor jasa, pendorong utama terutama pariwisata, Yunani mencatatkan rekor 32 juta turis, meningkat 110% dari sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2019. Untuk kontribusi ekspor bersih, positif 0,5 PPS untuk tahun fiskal 2023. Sedangkan untuk struktur sektoral dan indikator lain, pada tahun 2021 Kak, dan dari tahun 2021 jasa menyumbang 77,3% dari PDB, industri 18,2% dari PDB, dan pertanian 4,5% dari PDB. PMI manufakturnya konsisten di atas 50 selama 11 bulan di 2023. Berlawanan dengan Eurozone di bawah 50 selama 18 bulan terakhir. Hal ini menunjukkan ekspansi dan ketahanan sektor manufaktur Yunani dibandingkan dengan Eurozone. Untuk kurs euro, kinerja kurs euro pada tahun 2023 menguat 3,2% terhadap US dollar, menguat 5,3% terhadap Great Britain Pound Sterling, menguat terhadap Japanese Yen, di mana Japanese Yen melemah 7% terhadap US dollar. Dampaknya pada daya saing Yunani yang pertama adalah Real Effective Exchange Rate atau REER. Berdasarkan unit labor cost ULC meningkat 8,5% di rentang tahun 2019 sampai dengan 2023. Mencerminkan kenaikan upah yang lebih lambat di Yunani dibandingkan mitra dagang, bukan fluktuasi euro. Hal ini juga menunjukkan manajemen biaya internal yang efektif. Dampak pada perdagangan Eurozone adalah impor lesu di tahun 2023 karena komposisi pertumbuhan PDB yang kurang intensif, perdagangan dan pengurangan inventaris. Selanjutnya, pada neraca pembayaran atau neraca berjalan, defisit neraca berjalan 2023 menurun signifikan 7,1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 14,1 miliar. Sebagai persentase dari PDB menyempit menjadi minus 6,2% dari sebelumnya minus 0,7% di tahun 2022. Faktor pendorong perbaikan ada pada neraca barang. Defisit menyusut karena penurunan impor yang lebih besar, minus 12,3% dibandingkan ekspor minus 8%. Neraca jasa surplus melebar terutama dari pariwisata.
Neraca pendapatan sekunder surplus dari defisit di 2022 karena pencairan dana RRF. Tantangannya, defisit neraca pendapatan primer memburuk karena pembayaran bunga, dividen, dan keuntungan yang lebih tinggi. Neraca pembayaran, peran pariwisata, dan dana RRF. Pariwisata merupakan salah satu sektor utama Yunani sebagai pendorong utama peningkatan surplus jasa dan penyempitan defisit neraca berjalan. Kedatangan non-residen naik 17,6%. Penerimaan naik 15,7% di tahun 2023. Dana RRF atau Recovery and Resilience Facility meningkatkan penerimaan bersih di neraca pendapatan sekunder dan neraca modal. Yunani telah menerima 41% dari dana yang tersedia hingga akhir 2023, mendukung pembiayaan eksternal dan stabilitas makroekonomi. Sedangkan apabila kita lihat dari neraca perdagangan, yaitu dari ekspor dan impor, total ekspor barang pada tahun 2023 sebesar 50,920 juta euro, turun 8,7% dari 2022. Untuk ekspor non-minyak, turun 3%. Total impor barang 2023 sebesar 81,965 juta euro atau turun 13,3% dari tahun 2022. Impor non-minyak turun 4,1%. Defisit neraca perdagangan menyusut 20% pada 2023. Nilai defisitnya sebesar 32 juta euro atau 33 miliar euro. Trennya menunjukkan penurunan nilai dari total ekspor dan impor sebagian besar karena penurunan harga dan volume produk minyak bumi. Neraca perdagangan dilihat dari komoditas dan mitra dagang. Pada komoditas ekspor utama, produk minyak bumi sebesar 32,4%, makanan dan hewan hidup 14,9%, dan produk manufaktur 14,4%. Sedangkan komoditas impor utama, produk minyak bumi 27,8%, mesin dan peralatan transportasi 20,2%, dan bahan kimia 14,2%. Mitra utama dagang dari Yunani pada tahun 2023 adalah untuk ekspor ke Uni Eropa sebesar 57%, Italia 11,6%, Bulgaria 7%, dan Jerman 6,7%. Sedangkan impor dari Uni Eropa 50,5%, Jerman 10,6%, Cina 8,4%, dan Italia 8,2%. Kesimpulannya, ekonomi Yunani memiliki kekuatan dengan pertumbuhan PDB yang kuat mengungguli Eurozone, peningkatan daya saing, perbaikan neraca eksternal, konsolidasi fiskal berhasil dan status investment grade. Sektor perbankan juga membaik. Sedangkan yang menjadi tantangan dari Yunani pada tahun 2003 adalah invasi inti dan makanan yang persisten, ketergantungan pada pariwisata dan harga energi, defisit neraca perdagangan barang besar, arus keluar pendapatan primer. Outlook dari neraca Yunani pada tahun 2023 adalah Yunani di jalur pemulihan yang kuat. Pertumbuhan PDB diperkirakan terus unggul di 2024 sampai dengan 2025. Resiko utamanya adalah perubahan iklim dan ketidakpastian kebijakan global. Apalagi Yunani merupakan negara yang sangat bergantung terhadap pariwisata. Perubahan iklim dapat membuat perekonomian Yunani terganggu. Pentingnya reformasi struktural, penanganan inflasi dan diversifikasi ekonomi, serta manajemen fiskal yang prudent, supaya pertumbuhan Yunani dapat terus berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya Andika, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.